Melanjutkan film Taken 1 kemarin, kali ini kita akan merangkum film Taken 2 yang mana film ini diawali dengan memperlihatkan keluarga dari para penjahat atau sindikat perdagangan manusia yang semuanya tewas oleh Brian, hingga bisa dipastikan bahwa cerita kali ini adalah tentang pembalasan dendam para pelaku terhadap Brian dan keluarganya. Pertanyaannya, apakah Brian mampu atau tidak melindungi keluarganya yang merupakan beban tersebut? Kita lihat saja. We will find him. Brian sendiri terlihat sedang mencuci mobil di bengkel Joya, di mana beliau langsung pergi ke rumah Lenny untuk menemui anaknya Kim dengan tujuan untuk mengajarinya menyetir agar Kim bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Namun ternyata Kim tidak ada di sana karena sedang pergi ke rumah pacarnya, di mana Brian langsung menuju ke sana menggunakan GPS yang sudah disetting di ponselnya Kim. Sesampainya di sana, Kim pun langsung diajak pulang, di mana si pacar terlihat cukup canggung karena perawakan Brian yang cukup tinggi besar. Masih sama seperti di film pertama, Kim selalu saja bersikap ngeyel dan tidak mau diatur, apalagi setelah tahu bahwa ponselnya dipasangi GPS. Harusnya bersyukur ya punya sosok ayah yang melindungi dan menjaga. Ini malah kayak gitu, Kim dewasa dikit atuh, Kim kayak saya. Aduh. Padahal aing juga kekanak-kanakan sih. GPS. I had it installed in your phone. I'm sorry, it's just... Sesampainya di rumah, Brian pun langsung menghubungi temannya yang bernama Sam untuk mencari tahu latar belakang dari pacarnya Kim, di mana Sam ini bekerja di lembaga keamanan yang memiliki akses untuk masuk ke dalam data kepolisian. Saat masuk rumah, Lenny pun terlihat muyung dan manyun, di mana dia sedang bertengkar dengan suami barunya dan curhat kepada Brian yang notabene adalah mantannya. Salah siapa dong? Cerai sama tokoh utama kan? Sekarang kerasa punya suami baru kayak Bagong. Thought it'd be nice for Kim and I to be away together, away from all the tension. Untuk menenangkannya, Brian pun tawar gatra, di mana dia mengajak Lenny dan Kim anaknya untuk pergi ke Istanbul, di mana Brian memiliki pekerjaan di sana untuk menjaga seorang sultan selama beberapa hari. Namun karena tak ingin merepotkannya, Lenny pun menolaknya. Adegan berpindah ke Paris dan kalian pasti masih ingat dengan Jen yang merupakan temannya Brian yang membantunya mencarikan para pelaku yang menculik Kim anaknya di film pertama kemarin, di mana Jen didatangi oleh para keluarga pelaku untuk mencari tahu di mana Brian berada, dan setelah disiksa habis-habisan, Jen pun terpaksa mengatakannya. Brian sendiri terlihat sudah berada di Istanbul, di mana dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengawal sultan dan mendapat cuan yang lumayan atas hal itu. Tak diduga, Lenny dan Kim ternyata menyusul ke sana, di mana Brian memutuskan untuk liburan dulu bersama mereka sebelum kembali pulang ke Amerika. Welcome to Istanbul. So listen, I'll let you get settled and I'll come and collect you in, half an hour? Okay. Singkat cerita, setelah mereka puas bersenang-senang, pergi ke diskotik, menjemur baju, jalan-jalan di pantai Cipatuja, akhirnya semua itu pun akan berubah menjadi mimpi buruk tatkala kelompok tersebut terlihat sudah berada di hotel tempat Brian dan keluarganya menginap. Brian yang selalu waspada sempat mencurigai pelaku, namun dia menghiraukannya. Kim sendiri terlihat lelah dan memutuskan untuk berenang di kolam renang hotel, sedangkan Brian dan Lenny sang mantan memutuskan untuk pergi berdua saja dalam rangka untuk menjalin kembali kisah asmara yang telah kandas. Aduh. The daughter is staying here, so what can we do? I want all three of them. Menyadari ada sebuah mobil yang mengikutinya, Brian pun memberi instruksi kepada Lenny untuk turun dan kembali ke hotel, kemudian membawa Kim ke pihak keamanan hotel. Sedangkan Brian memancing para pelaku untuk mengejarnya. Hingga saat turun dari mobil, Brian pun terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku untuk kemudian terjadi perkelahian. Namun yang mengapeskan, Lenny berhasil tertangkap oleh para pelaku tersebut. Sadar bahwa mereka berdua sudah pasti tertangkap, dengan tenang Brian pun menelepon Kim untuk memberitahunya bahwa dirinya dan ibunya akan diculik. Dan tak lama lagi, Kim juga akan diincar untuk kemudian Kim diminta untuk masuk ke dalam sebuah lemari yang terdapat di kamarnya. Dan itulah hebatnya sosok ayah seperti Brian, tenang, kalem, tapi masih tetap fokus. Alhasil Brian pun dihajar beramai-ramai, kemudian dipakaikan tutup kepala untuk dibawa ke tempat sang pemimpin kelompok tersebut,
Yang menarik adalah dalam perjalanannya dibawa ke sana dan dengan kondisi kepala tertutup, Brian masih tetap fokus untuk menghitung jarak tempuh ke lokasi dan mengingat semua hal yang ada di sekitarnya. Dan ini nih yang saya suka dari Brian, gak panik, gak teriak-teriak gak jelas. Coba kalau Anda dan saya mungkin sudah, oh tolong, jangan bawa aku, tolong, anjing. 28, 29, stop. Hammer on metal. Left. Gear shift to second. Kim sendiri terlihat dengan cepat lari menuju ke kamarnya, di mana Kim masuk ke kamar sebelah dengan melewati jendela dan berusaha berjalan di sesengkedan apa ya namanya, semacam dak atau tepian gedung yang di mana Kim berhasil masuk ke kamar ayahnya dan bersembunyi di dalam lemari. Kembali ke Brian di mana dia terikat di sebuah gedung kosong, di mana di situ ada satu penjaga di luar, dan dengan cepat Brian mengeluarkan ponsel kecil di dalam kakinya, di mana ponsel tersebut sudah dia siapkan, yang mana hal itu merupakan protokol standar yang biasa dilakukan oleh seorang mantan agen khusus. Brian pun menghubungi Kim dan memberitahunya untuk mengambil koper miliknya, di mana di situ terdapat peta dan beberapa senjata miliknya. Untuk kemudian Kim disuruh membuka peta dan membuat sebuah lingkaran untuk mengetahui di mana lokasi Brian disandra. Do the circles intersect at any points? No. Kim pun melemparkan sebuah granat agar Brian mendengar ledakan tersebut dan mengetahui lokasi tepat dia disandra. Hingga saat ada seseorang masuk, Brian pun dengan cepat menyembunyikan ponselnya. Kekicro. Kim sendiri langsung mencoba untuk mendekati lokasi ayahnya, di mana dia mengambil baju dari loker dan segera pergi dari sana. Brian sendiri dihampiri oleh sang otak dari semua ini yang merupakan ayah sekaligus kakek dari pelaku yang telah Brian bunuh, di mana dia menuntut balas atas semua yang telah Brian lakukan. To give them justice. You mean to give them revenge? Dan agar Brian merasakan apa yang kakek itu rasakan, Brian pun harus melihat Lenny menderita, di mana lehernya disayat kecil kemudian digantung dengan posisi nunggir atau terbalik, yang membuat Lenny akan tewas karena kehabisan darah. Satu hal yang membodohkan dari para penjahat adalah mereka tidak mengikat Brian dengan borgol atau rantai, melainkan dengan sebuah ripet yang terbuat dari nilon, yang tentu hal itu membuat Brian mudah untuk melepaskannya. Boloho. Brian pun melepaskan Lenny dari gantungan, yang mana bersamaan dengan itu Kim terlihat sudah dekat dengan lokasi Brian, di mana Kim kembali melemparkan sebuah granat yang berhasil terdengar oleh Brian. Sadar bahwa Kim sudah dekat, Brian pun memberikan sebuah tanda dengan membocorkan sebuah pipa yang menghasilkan gas, sehingga saat Kim melihatnya, Kim pun dengan cepat melemparkan pistol ke dalam pipa tersebut. Go. Sementara Kim harus lolos dari penjahat yang mengejarnya, Brian pun perlahan berjalan keluar lalu menodongkan pistol di salah satu pelaku untuk kemudian membantai semua penjahat yang berada di sana. Kim sendiri masih terus berusaha kabur, di mana dia loncat dan berhasil membuat satu penjahat terjatuh. Namun karena satu penjahat lagi sering menonton acara MasterChef, dia pun berhasil loncat dan menangkap Kim. Namun tiba-tiba datanglah ayah idaman semua orang, di mana Brian langsung menembak si penjahat dan membawa Kim dari sana. Dengan mobil taksi curian, Brian pun menyuruh Kim untuk menyetir, di mana Brian turun untuk membawa Lenny, namun dia sudah terlanjur dibawa oleh para pelaku. Dari situ terjadi adegan layaknya Fast and Furious, di mana mereka berdua terlibat adu kecepatan yang membuat salah satu mobil pelaku ambyar. Tak cukup sampai situ, pelaku lain pun terlihat masih mengejar mereka, di mana Brian meminta Kim untuk menancap gas, sehingga pelaku yang berada di belakang terkena hantaman kereta api yang membuat mobilnya hancur. Dirasa Kim tidak aman jika terus bersamanya, Brian pun pergi ke kedutaan dengan menerobos pihak keamanan untuk kemudian menelepon Sam dan memintanya menghubungi kenalannya yang berada di kedutaan.
Hey, Brian. Call someone to make sure we don't get shot. Yeah, of course. Thanks. Selanjutnya Brian pun memutuskan untuk menyelamatkan Lenny sendirian, di mana dia sendiri sebenarnya tidak mengetahui lokasi di mana Lenny disandra. Namun dengan memori tajam dan instingnya, Brian pun mencoba untuk mengingat di mana dia pernah dibawa tadi. Lenny sendiri terlihat sedang bersama si pelaku di mana pakaiannya digunting secara perlahan dan akan dibuat menderita agar Brian semakin emosi. Brian sendiri akhirnya menemukan lokasi mereka di mana dia berubah mode menjadi seperti Baba Yaga dan membantai satu persatu para pelaku dengan cara yang cukup brutal. Menyadari hal itu, si kakek dan beberapa anak buah pun langsung memindahkan Lenny dari lokasi tersebut. Brian sendiri masih terus menghabisi satu persatu korban di mana dia tiba-tiba diserang oleh dua pelaku yang menggunakan submachine gun level 1 yang membuat temboknya bolong-bolong. Namun karena Brian sering bermain Free Fire selama 8 jam per hari, dia pun berhasil melumpuhkan kedua pelaku tersebut dan langsung mengejar Lenny. Dengan insting tajam dan petunjuk dari produser, Brian pun akhirnya melihat Lenny tengah terkapar, di mana itu adalah sebuah perangkap yang membuat Brian dan si penjahat saling todong-menodong. Sama seperti adegan saat Medok melawan Sersan Jaka atau Jota Slim, mereka berdua pun memilih untuk duel dengan tangan kosong karena itu lebih asik dan itu lebih ada gregetnya. Namun sudah jelas si penjahat bukanlah tandingan Brian, di mana kepala si penjahat terbentur tembok dan harus tewas dengan tenang seperti kentut yang malu-malu kucing. Setelah semua penjahat habis, Brian pun menghampiri Lenny untuk memastikannya masih hidup. Dan kita lupa bahwa masih ada satu pelaku lagi, yaitu si kakek yang merupakan otak dari semua ini, di mana dia dengan pengecutnya bersembunyi di sebuah ruangan karena tidak ingin mati oleh Brian. Dan dengan bijaksana Brian pun memberikan si kakek kesempatan untuk hidup, di mana dia meletakkan pistolnya di sana. Namun saat Brian akan pergi, si kakek dengan watadosnya mengambil pistol tersebut untuk menembak Brian. Namun ternyata Brian sudah mengambil pelurunya, di mana Brian akhirnya memutuskan untuk membunuh si kakek karena tahu jika dia dibiarkan hidup, maka si kakek akan terus mengejarnya. Maaf atuh kek ya. Dah gimana tuh, bukannya tidak sopan dan melunjak gitu. Tapi kalau Anda berbuat jahat kepada terus mengejar tokoh utama, maka jangankan salah Brian jika dia membunuh Anda. Ngomong apa anjing? Lenny, I'm here. You're all safe. Dan setelah semua ini selesai, mereka pun pergi ke sebuah kafe yang berada di tepi pantai dan bercengkrama dengan riang bersama pacarnya Kim. Tanpa mereka sadari, akan ada bahaya lain yang datang di film ketiganya. Tamat ending yang membagongkan. Secara keseluruhan filmnya gimana ya? Masih tegang yang film pertamanya sih kalau menurut saya yang kemarin. Soalnya bahaya yang ditimbulkan jauh lebih besar yang pertama. Terus lebih membuat emosi yang pertama karena si Kim diculik anaknya. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba diculik. Di sini kurang beradrenalin kalau buat saya pribadi. Jadi kayak 50-50 kalau di film kedua ini. Soalnya para penjahat ya melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu balas dendam. Jangan salahkan si penjahat gitu. Kalau mereka balas dendam, soalnya kan keluarganya udah dibunuh semua sama si Brian. Jadi nggak ada motivasi kuat gitu dalam sosok si Brian-nya.
Menit-menit awal juga lumayan boring dan lama kalau nonton film aslinya. Terus udah kayak ketebak aja gitu penjahatnya mau ngapain. Tapi overall cukup menghibur dan menegangkan. Good job lah, semoga di film ketiganya lebih seru, kita tunggu saja. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika balas dendam disebut keadilan, maka keadilan melahirkan lebih banyak lagi balas dendam dan akan menjadi rantai kebencian. Hiduplah di dalamnya, sadar akan masa lalu, memprediksi masa depan. Itulah artinya mengenal sejarah, kata Naruto. Saya John undur diri, adios.